Meskipun buzzer-buzzer bayaran nih kerap menarasikan Anies cuma bisa omon-omon, faktanya omon-omon Anies ini sampai juga ke Tokyo, Jepang. Wah, ya beda lah kalau omon-omonnya orang berilmu sama omon-omonnya yang isuk dele sore tempe, ya berbeda ya pasti people pastinya. Yap, Anies Baswedan ini berencana akan menjadi speaker atau pembicara di salah satu universitas di Tokyo, Jepang. Kira-kira yang itu tuh sering jadi pembicara gak ya? Oke, kita lihat dulu videonya lagi. Apa namanya? Informasinya sebenarnya seperti apa ya? Kita langsung cek this out gitu ya. Nah, ini dari akun Instagram Anies Baswedan ini disampaikan public lecture Anies returns to Sophia University Tokyo, demokrasi in their hands gitu kan. Pokoknya tentang ngomongin soal demokrasi ya, seperti itu. Rencana ini akan hari Jumat tanggal 20 September 2024. Artinya ya pekan depannya ya, misalnya seperti pekan ini, Jumat ini berarti ya, Jumat ini gitu kan. Terus kata Pak Anies bilang gini, akan pulang ke kampus ke Sophia University Yotsuwa Tokyo Jumat malam pekan depan gitu ya, seperti itu. Wah, keren gitu ya. Bagaimana respon netizen dulu di kolom komentarnya Pak Anies? FYI, Sophia University adalah universitas Katolik yang didirikan oleh pastor Jesuits dan salah satu yang tertua di Jepang. Ketawa aja sih yang bilang Pak Anies intoleran, menyalah Pak Anies. Semangat dan semoga lancar. Amin amin, semoga lancar. Abah, aku lagi di Jepang tanggal segini. Wah, ini bisa ketemuan nih gitu. Bisa ketemuan, bisa mampir gitu. Meski diredupkan di negeri sendiri, bersinarlah di mata dunia, Pak. Wah, ya benar-benar mantap. Ya, Abah kami pulang dari Tokyo, Abah malah ke Tokyo. Walau bukan mahasiswa, pasti menarik dan insightful banget jika bisa ikut diskusinya. Barokallah, seperti itu. Yang kemarin bilang Pak Anies bakal redup, mana suaranya, buka mata lebar-lebar, udah keliling dunia buat sharing pendidikan, bukan buat jalan-jalan, apalagi sekedar makan roti 400.000 rupiah gitu ya. Dan anehnya masih ada yang banyak mempertanyakan kecerdasan beliau gitu ya. Ya, itu tadi positive people itu tadi postingan undangan ya dari pokoknya kegiatan Pak Anies Baswedan yang akan menjadi speaker di Tokyo gitu. Ternyata emang kalau Indonesia mungkin dijegal gitu kan ya, terus kayak nggak boleh ini, tapi ternyata dunia tuh masih mau mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan gitu ya. Jadi kalau yang kemarin buzzer-buzzer menarasikan gelandangan politik lah dan lain sebagainya nggak terbukti guys, malah justru buzzer-buzzer ini bingung gitu kan, karena kalau nggak ada Pak Anies mereka bingung mau hujat siapa gitu kan ya, karena kalau ada Pak Anies tuh seru gitu ya, rame gitu ya, tapi karena ini justru mereka rawan untuk di-cut gitu ya, karena emang ya saingannya receh-receh gitu ya nggak sih gitu kan, seperti itu. Nah terus sebenarnya ini kenapa ke Sophia ini, ternyata Sophia University ini ada sejarahnya juga loh. Kita coba ulik ya, kita baca lagi sejarahnya dari akun Instagram Anies Update yang memberikan informasi ini ya. Ternyata ini ada foto jadul Anies Baswedan. Seperti apa informasinya? Tahun 1993 Anies Baswedan ini memenangkan karya ilmiah dan menerima beasiswa kuliah musim panas di University of Sophia, Tokyo, Jepang. Abah akan kembali ke sana untuk memberikan kuliah umum, insya Allah doakan lancar. Wow, di tahun 1993 ini Pak Anies ternyata memang udah ke sana gitu. Waktu itu emang dia jadi mahasiswa yang memenangkan karya tulis gitu. Wah, tahun segitu masih muda gitu kan ya, nggak labil gitu kan ya, nggak bikin fake account untuk menghujat orang lain gitu, tapi beliau ini benar-benar menulis karya ilmiah gitu. Tahu sendiri kalau karya ilmiah berarti yang disampaikan dan sebagainya itu berdasarkan data, berdasarkan fakta, bukan omon-omon, bukan imajinatif ya. Sayang sekali Anies Baswedan tidak terpilih gitu kan ya, malah milihnya yang begitu gitu kan, yang denial gitu ya orangnya, seperti itu. Lalu seperti apa komen netizen, kita coba buka gitu. Positif bang, rekam digitalnya beda banget sama si Onok. Wah, waduh, jangan dibanding-banding kayak gitu ya. Amin, Allahumma amin, semoga dilancarkan semuanya. Barokallah. Hufik, Abah keren di zamannya, mantap Abah bersinar terus, Abah emang keren. Cowboy pada zamannya, nama Indonesia di tingkat dunia karena orang cerdas.
Amin 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 gitu. Bangga selalu di barisan Aba. Pinter gak kaya. Waduh, jelas digitalnya bukan editan. Awesome Aba, akademisi cerdas gitu, positive people lah. Ini keren banget ya, berarti Pak Anies ini udah menunjukkan gitu ya bahwa dia masih muda aja udah berperan untuk Indonesia seperti itu, bukan yang menghujat sana sini di usia dia yang segitu, tapi dia udah menunjukkan karyanya di dunia gitu kan, untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia ini ya. Itu salah satunya yang ada di Tokyo, Jepang, salah satu universitas yang dimana Anies Baswedan ini memenangkan gitu kan lomba karya ilmiah. Nah, ini keren banget. Nah, kalau gue pribadi kenapa mendukung Anies Baswedan ya karena gue mendukung gagasan yang dibawa oleh Anies Baswedan. Kalau misalnya kita mau telaah lebih lanjut, kita mau korek misalnya dari janji-janji politik kemarin dan lain sebagainya, sebenarnya apa yang digagas oleh Anies Baswedan ini sebenarnya bagus banget untuk Indonesia ke depan. Salah satunya yaitu terkait keadilan gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan buat kelompoknya gitu, bukan keadilan buat keluarganya gitu, tapi Anies Baswedan benar-benar memikirkan, sesungguhnya ini memikirkan seluruh lapisan rakyat Indonesia, nggak cuma kelas atas tapi kelas menengah juga, kelas bawah juga ya. Kita tahu bahwa sekarang kelas menengah lagi diuji, banyak yang tumbang gitu kan, keluar dari kelas menengah gitu. Jadi kalau lihat dari misalnya Anies Baswedan sewaktu muda memenangkan berbagai karya ilmiah dan lain sebagainya, pasti gue yakin bahwa apa yang dilakukan untuk Indonesia itu adalah based on data gitu, bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan ini berdasarkan data, berdasarkan kajian ilmiah gitu, bukan asal-asal tiba-tiba buka keran ekspor gitu kan, bukan bikin kebijakan yang memudahkan kelompoknya, memudahkan golongannya, memudahkan keluarganya, misalnya kayak gitu. Nah, gue sempat juga lihat yang video Pak Anies di Metro TV yang waktu ada anak beasiswa yang di Paramadina, yang waktu Pak Anies rektor itu kan juga menunjukkan bahwa ketika Pak Anies sudah jadi Menteri Pendidikan, si anak tersebut minta tanda tangan tuh nggak dikasih ya, karena Pak Anies ingin dia dapat beasiswa bukan karena atas tanda tangan Menteri Pendidikan yang saat itu dijabat oleh beliau, seperti itu. Jadi emang selurus itulah istilahnya Pak Anies Baswedan. Jadi keren banget. Jadi itu gue mendukung Pak Anies tuh karena gagasannya, bukan karena dia berasal dari partai politik mana dan lain sebagainya, tapi emang dari gagasan konsep yang dibawa oleh Anies Baswedan ini keren banget untuk Indonesia yang lebih ke depan. Kalau misalnya sekarang emang belum diterima, ya mudah-mudahan next rakyat Indonesia tersadar lah ya bahwa negara ini bukan punya sekelompok orang aja atau segerombolan keluarga aja gitu, tapi kita untuk semuanya. Karena kalau misalnya hanya orang-orang dalam yang bisa menduduki sebuah jabatan, maka ya kasihan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang profesional di bidangnya, yang keren gitu, justru tidak mendapatkan porsi atau tidak mendapatkan posisi yang seharusnya dia bisa membawa Indonesia ke lebih baik, misalnya seperti itu. So, ya gitulah. Kalau menurut Positive People gimana, pastinya ini juga menunjukkan bahwa sewaktu muda Pak Anies ini menunjukkan bahwa dia tuh nggak denial, dia tuh benar-benar udah memiliki konsep yang bagus gitu ya, nggak yang masih muda terus misalnya dia keluar negeri juga tapi masih menghujat gitu kan, masih menghujat yang mungkin berlawanan dan lain sebagainya, nggak cuma menghujat orang tersebut saja tapi keluarganya dan lain sebagainya, bahkan sexual harassment dan lain sebagainya. Jadi kayak, tapi Pak Anies lebih konsepnya tuh udah matang, kayak memikirkan ke depan gitu sih. Kalau menurut Positive People gimana, masih semangat tentunya di barisan perubahan gitu kan ya, sampai seterusnya gitu kan, sampai 2009 gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.